Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Tarun Nindya Sarjana Sinaha, notar 20011381 dari kelas prodi 33. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori keputusan, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Baiklah, yang pertama, yaitu pendahuluan. Pengalaman sukses dan gagal dalam hidup seseorang tergantung pada keputusan yang pernah dia ambil. Teori keputusan berasal dari terjemahan sederhana bahasa Inggris yaitu decision theory. Teori keputusan merupakan pendekatan analitik dan sistematik untuk mempelajari pengambilan keputusan. Kemudian, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi dan definisikan masalah secara jernih. Yang kedua, buat daftar kemungkinan alternatif jawaban. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan outcomes atau hasil. Kemudian buat daftar payoff atau profit dari beberapa kombinasi alternatif. Kemudian seleksi dengan menggunakan model matematika teori keputusan. Dan yang terakhir, aplikasikan model dan buatlah keputusan. Kemudian ciri-ciri kondisi tidak pasti. Yang pertama, ada beberapa alternatif tindakan yang visible atau dapat dilakukan. Kedua, nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui. Yang ketiga, memiliki payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti. Payoff merupakan nilai pembayaran, laba, kenaikan pangsa pasar, kekalahan, dan sebagainya. 5 kriteria pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Yang pertama maximax, yang kedua maximin, yang ketiga equally likely, yang keempat criterion of realist, yang kelima minimax. Dengan catatan kriteria 1 sampai dengan kriteria 4 dapat dihitung langsung dari tabel keputusan, sedangkan kriteria 5 dibutuhkan tabel opportunity loss. Yang pertama yaitu maximax. Kriteria maksimaks menemukan alternatif yang memaksimalkan outcome maksimum atau konsekuensi bagi setiap alternatif. Pertama, kita tempatkan outcome maksimum pada tiap-tiap alternatif dan pilihlah alternatif itu pada angka maksimum. Kemudian maksimin. Kriteria maksimin menemukan alternatif yang memaksimalkan hasil yang minimum atau konsekuensi bagi setiap alternatif. Pertama, tempatkan hasil minimum pada tiap-tiap alternatif dan ambil alternatif itu pada angka maksimum. Kemudian, equality likely. Disebut juga dengan Laplace, merupakan kriteria keputusan untuk menentukan alternatif pada angka rata-rata outcomes yang paling tertinggi. Pertama, kita hitung rata-rata outcomes setiap alternatif dengan cara menjumlahkan semua outcomes dan dibagi angka masing-masing outcomes, kemudian pilih alternatif pada angka maksimum. Kemudian, criterion of realist, yaitu kriteria keputusan yang menggabungkan antara keputusan optimistik dan keputusan pesimistik. Kriteria ini menggunakan koefisien yang mempunyai range atau jarak angka antara 0 sampai dengan 1. Jika mendekati angka 1, maka decision maker optimis terhadap masa depan, dan jika mendekati angka 0, maka decision maker pesimis terhadap masa depan. Yang terakhir adalah minimax, yaitu kriteria keputusan terakhir yang kita diskusikan adalah berdasarkan pada opportunity loss. Kriteria minimax merupakan menemukan alternatif yang memperkecil opportunity loss yang maksimum di antara masing-masing alternatif. Pertama, kita pilih opportunity loss yang maksimum masing-masing alternatif, kemudian pilih alternatif yang mempunyai angka minimum. Ketidakpastian dapat dikurangi dengan beberapa cara, antara lain yang pertama mencari informasi lebih banyak seperti studi banding, konsultasi ahli, dan lain-lain. Yang kedua melalui riset atau penelitian. Yang ketiga menggunakan probabilitas subjektif. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal. Di sini diketahui alternatif investasi yaitu obligasi, deposito, dan juga properti dengan 3 prospek pasar yaitu cerah, sedang, dan juga lusu. Langsung saja ke nilai maksimaks. Untuk penyelesaian kriteria maksimaks, kita cari nilai payoff maksimum di antara ketiga prospek pasar. Di sini untuk obligasi yaitu 180,
untuk deposito yaitu 155 dan untuk properti yaitu 230 juta. Kemudian dari hasil payoff maksimum yang telah didapat, kita cari nilai paling maksimum di antara ketiga alternatif investasi. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimal adalah investasi properti karena memiliki nilai maksimum dari hasil maksimum beberapa jenis investasi yaitu sebesar 230 juta rupiah. Kemudian lanjut ke maksimin. Penyelesaian kriteria maksimin, di sini kita mencari nilai terkecil dari prospek pasar, ketiga prospek pasar. Di sini obligasi yaitu 10, untuk deposito yaitu 35 dan untuk properti yaitu min 95. Kemudian didapatkan hasil, jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimin adalah investasi deposito karena memiliki nilai maksimal dari hasil minimal beberapa jenis investasi yaitu sebesar 35 juta rupiah. Kemudian penyelesaian equally likely. Diketahui terdapat 3 jenis prospek pasar yaitu cerah, sedang, dan juga lesu. Maka probabilitas masing-masing adalah 1/3. Kemudian untuk penyelesaiannya, obligasi yaitu 1/3 dikali 180 ditambah 1/3 dikali dengan prospek pasar sedang yaitu 45, kemudian ditambah dengan 1/3 dikali dengan prospek pasar lesu yaitu 10. Kemudian diperoleh hasil adalah 78,33. Untuk deposito juga kita lakukan dengan hal yang sama yaitu 1/3 dikali dengan prospek pasar cerah yaitu 155, kemudian 1/3 dikali dengan 80 ditambah 1/3 dikalikan dengan 35. Diperoleh hasil yaitu 89,98. Yang terakhir yaitu properti, yaitu 1/3 dikali 230 ditambah 1/3 dikali dengan 130, kemudian 1/3 dikali dengan min 95. Diperoleh hasil yaitu 88,33. Karena memiliki nilai tertimbang tertinggi, pengambilan keputusan akan memilih deposito. Selanjutnya adalah penyelesaian criterion of realis. Di sini diketahui rumus UR adalah hasil maksimal A ditambah hasil minimal, yaitu 1 dikurang dengan A. Di sini kita misalkan, A adalah 70%, berarti A sama dengan 0,7. Maka 1 dikurang A sama dengan 1 dikurang 0,7, yaitu 0,3. Selanjutnya kita cari nilai UR obligasi, UR deposito, dan juga UR properti. Untuk UR obligasi, kita tentukan dulu pertama payoff maksimal dan payoff minimal. Di sini untuk payoff maksimal diperoleh obligasi adalah 180, untuk deposito adalah 155, dan untuk properti adalah 230. Kemudian untuk payoff minimal atau nilai terkecil yaitu diambil dari prospek pasar lesu dari obligasi yaitu 10, deposito yaitu 35, dan juga properti yaitu min 95. Selanjutnya kita mencari nilai UR. Yang pertama yaitu UR obligasi yaitu 180 payoff maksimal dikali dengan alfa atau A ditambah dengan payoff minimal dikalikan dengan 1 min alfa. 180 dikali dengan 0,7 ditambah 10 dikali dengan 0,3 dengan memperoleh hasil yaitu sebesar 129 juta. Kemudian untuk UR deposito dengan rumus yang sama yaitu nilai payoff maksimal yaitu 155 dikali dengan alfa yaitu 0,7 ditambah payoff minimal yaitu 35 dikali dengan 1 min alfa yaitu 0,3 dengan hasil yaitu 119.
Yang terakhir yaitu properti. UR properti sama dengan pi of maksimal yaitu 230 dikali dengan alfa 0,7 ditambah pi of minimal min 95 dikali dengan 1 min alfa yaitu 0,3. Dari hasil yang diperoleh, hasil investasi paling baik adalah UR properti atau yang paling tertinggi nilainya yaitu 150,5 juta rupiah. Yang terakhir adalah minimax. Untuk penyelesaian minimax, itu kita cari dulu prospek pasar tertinggi dari prospek pasar cerah, sedang dan lesu. Untuk cerah, itu prospek tertinggi adalah 230. Untuk sedang yaitu 130 dan untuk lesu yaitu 35. Kemudian nilai terbesar tadi dikurangi dengan masing-masing prospek pasar. Misal di sini obligasi. Misal di sini prospek pasar cerah yang paling tinggi adalah 230. Berarti nilai 230 kita kurangin dengan masing-masing nilai prospek pasar. Jadi untuk yang prospek pasar cerah yaitu 230 dikurang dengan alternatif investasi obligasi yaitu 180, diperoleh hasil yaitu 50. Kemudian untuk deposito yaitu 230 dikurang dengan 155, diperoleh hasil 75. Yang terakhir untuk properti 230 dikurang dengan 230 diperoleh hasil yaitu 0. Untuk prospek pasar sedang, karena nilai tertinggi yaitu 130, maka 130 akan kita kurangkan dengan prospek pasar masing-masing. Untuk obligasi yaitu 130 dikurang dengan 45, memperoleh hasil 85. Kemudian untuk deposito yaitu 130 dikurang dengan 80, memperoleh hasil yaitu 50. Yang terakhir properti, 130 dikurang dengan 130 sama dengan 0. Kemudian untuk prospek pasar lesu, sama seperti tadi, karena nilai tertinggi adalah 35, maka nilai 35 akan kita kurangi dengan masing-masing prospek pasar. Untuk yang pertama yaitu 35 dikurang dengan obligasi lesu, yaitu 25. Untuk deposito, hasilnya adalah 0, dan untuk properti, hasilnya adalah 130. Kemudian dari sini, dari tabel, kita tentukan masing-masing nilai maksimal. Misal di alternatif investasi, untuk prospek pasar cerah yaitu 50, untuk prospek pasar sedang yaitu 85, dan untuk prospek pasar lesu yaitu 25. Diketahui bahwa dari ketiga prospek pasar, nilai tertinggi adalah pada prospek pasar sedang yaitu 85. Selanjutnya untuk alternatif investasi deposito. Diketahui prospek pasar cerah 75, sedang 50, dan juga lesu 0. Di sini dapat kita lihat bahwa prospek pasar tertinggi adalah pada prospek pasar cerah yaitu sebesar 75. Yang terakhir yaitu properti, sama seperti lagi 0, 0, 130, berarti prospek pasar tertinggi adalah di lesu yaitu 130. Kemudian dari sini dapat kita lihat dari ketiga hasil prospek pasar yaitu 85, 75, dan 130. Kita cari nilai tertinggi atau kita cari nilai terendah atau nilai minimal dari hasil maksimal. Nilai minimal dari 85, 75, dan 130 adalah 75. Jadi jadi untuk penyelesaian minimax ini dapat diambil yaitu alternatif investasi yang paling baik yaitu dengan deposito dengan prospek pasar cerah
sebesar 75 juta rupiah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.